mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kampanye praktik baik mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam peserta didik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Adapun judul mengenai kampanye praktik baik yang sedang saya lakukan saat ini yaitu mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development peserta didik pada pembelajaran bahasa Indonesia materi huruf kapital kelas 5 di SDN 9 Pekanbaru. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran wajib utama yang dipelajari siswa mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia terdapat 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Akan tetapi pada kenyataannya masih dapat ditemukan siswa yang kesulitan ketika mempraktikkan keterampilan tersebut, terutama keterampilan menulis. Misalnya ketika siswa ditugaskan untuk membuat suatu karangan singkat dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital. Hal ini mungkin dikarenakan pembelajaran menulis dianggap kurang menarik oleh siswa, kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran, kurangnya minat baca siswa atau siswa yang belum tahu cara menggunakan huruf kapital dengan baik dan benar, kurangnya latihan tentang penggunaan huruf kapital atau mungkin guru yang belum menjelaskan tentang penggunaan huruf kapital. Oleh karena itu, dalam pembelajaran keterampilan menulis ini diperlukan suatu teknik pembelajaran yang dapat menjadi jalan bagi guru dalam memberikan bantuan dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu bentuk teknik yang dapat digunakan yaitu scaffolding. Apa itu scaffolding pada Zone of Proximal Development? Scaffolding merupakan istilah yang dikenalkan oleh Vygotsky berdasarkan konsep tentang Zone of Proximal Development yang menyatakan bahwa setiap anak dengan bantuan dapat mengerjakan sesuatu yang lebih dari yang dapat mereka kerjakan hanya jika pembelajaran dilakukan dalam batas perkembangannya. Istilah scaffolding juga dikenal dengan pentangan, yang berarti menyediakan banyak dukungan kepada seorang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi dukungan setelah anak sanggup memikul tanggung jawabnya secara mandiri. Menurut Vygotsky, siswa memiliki 2 tingkatan perkembangan, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Perkembangan aktual adalah kemampuan siswa dalam memecahkan masalah secara mandiri, sedangkan perkembangan potensial adalah kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dan atau dengan kolaborasi dengan teman sebayanya. Nah, jarak antar tingkat perkembangan aktual siswa dan tingkat perkembangan potensial siswa inilah yang disebut dengan zona perkembangan terdekat atau Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development merupakan zona berpikir ketika siswa belum bisa memecahkan masalah sendiri, tetapi setelah mendapatkan bantuan dari orang lain yang lebih ahli atau temannya, siswa dapat memecahkan masalah tersebut. Bantuan tersebut diberikan agar siswa mampu mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat kerumitannya daripada tingkat perkembangan kognitif yang sedang dimiliki oleh siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD ini merupakan suatu bantuan atau support kepada anak dari seseorang yang lebih dewasa atau lebih kompeten dalam bidang tertentu dengan maksud agar siswa mampu mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat kerumitannya daripada tingkat perkembangan kognitif yang aktual dari anak yang bersangkutan. Adapun aktivitas-aktivitas dalam penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development terbagi menjadi beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi Zone of Proximal Development pada peserta didik. Yang kedua yaitu penyampaian materi
untuk peserta didik menjadi memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri peserta didik. Dalam kegiatan presentasi, terlihat bahwa peserta didik telah menjadi lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya dan menghargai pendapat mereka. Pembelajaran dan aplikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Dalam proses pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru ketika menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Yang pertama yaitu, guru perlu untuk memberikan panduan yang tepat mengenai aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua yaitu, guru memainkan peran sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Artinya yaitu guru membimbing peserta didik yang mungkin sedang mengalami tantangan atau hambatan dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu, guru perlu untuk menyiapkan materi yang relevan yang dapat membangun pengetahuan baru peserta didik. Dalam proses pembelajaran untuk menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development, guru perlu untuk memiliki kemampuan untuk dapat mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta didik sehingga dapat memberikan bantuan yang tepat agar peserta didik dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya, guru juga perlu untuk terlibat aktif dalam mendukung kemajuan belajar peserta didik dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya, guru juga perlu untuk menyeleksi sumber daya belajar peserta didik sehingga dapat mendukung proses perkembangan peserta didik. Dengan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam peserta didik, guru dapat mengoptimalkan pencapaian belajar peserta didik, membantu peserta didik untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam belajar, memperluas pemahaman peserta didik secara berkelanjutan, meningkatkan kemandirian peserta didik dalam belajar, meningkatkan kemampuan problem solving peserta didik, serta dapat meningkatkan kemampuan pemikiran kritis yang esensial yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Demikianlah penyampaian kampanye praktik baik saya mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam peserta didik. Harapan saya, semoga kedepannya lebih banyak lagi guru yang dapat menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam peserta didik ini dalam proses pembelajaran nyata di dalam kelas. Sekian dari saya akhiri dengan